Ya, huwa rajul iqtinasil furas. Nabi itu adalah seorang yang digambarkan yang selalu memanfaatkan setiap detik kesempatan. Tidak pernah ada waktu yang kosong, tidak pernah ada waktu yang jeda, tidak ada waktu yang nyantai-nyantai. Wa rajulul lahzah, dan seorang laki-laki yang menciptakan momentum. Yafhamu bi fitratin nabiyyir rasul anna ad-daqiqa mahsubah wa laha injazuha. Seorang, ya, kita ini akan memahami dengan fitrah Rasul sang Nabi itu bahwa satu detik itu akan dihitung itu. Walaha injazuha, dan satu detik itu, ya, memiliki apa? Memiliki hasil prestasi. Wasa'atu mahsubatun walaha injazuha. Demikian pula setiap jam itu akan dihitung dan dia akan menghasilkan. Wal yaumu mahsubun walahu injazuh. Satu hari kita tempuh dalam satu hari ini itu juga harus kita dihitung, ada hisabnya. Walahu injazuh, dan dia memiliki apa? Prestasinya. Wal ajalu yansibu khiyamahu ala masyarifil umur. Dan ajal, waktu kita nanti mati itu sudah sedang menunggu kita. Sudah mendirikan kemahnya di ujung umur kita. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Fahmi Institute yang insya Allah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita masih sehat, panjang umur, bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, menambah keimanan, dan mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi asbab turunnya hidayah, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah.
Kajian kita malam hari ini, kita akan membahas bagian dari sirah nabawiyah. Ya, pekan yang lalu kita sudah membahas tafsir, kajian tafsir Al-Quran dari tafsir Al-Azhar, yaitu surah Ali Imran, Al-Baqarah ayat 195. Ya, yaitu tentang apa? Kewajiban berinfak di jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk membantu perjuangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ingin membebaskan dirinya dari penjajahan tanah airnya, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tanpa infak, tanpa kita berjihad, ya, rakyat Palestina mereka berjihad, manggul senjata, ya, untuk melawan kezaliman Zionis Israel. Nah, kalau kita, ya, nggak bisa manggul senjata ke sana, datang juga enggak, ya, minimal kita doa, doanya pun kadang lupa-lupa, ya, kadang doa, kadang enggak, ya kan? Maka kewajiban kita adalah berinfak, ya, karena itu satu-satunya cara kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar kita tidak binasa. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Ya, supaya umat ini tidak binasa, supaya umat ini tidak hancur, ya, kita harus mendukung saudara-saudara kita, ya, yang memanggul senjata, yang berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Ya, yang saya ambil ada banyak sumber, ya, dari kitab sirah nabawiyah ini. Pertama dulu saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qardawi, yaitu Ar-Rasul Rahmatullahi Lil Alamin. Ya, kita membahasnya, mengkajinya mungkin bergantian, ya, tidak secara berurutan. Kemudian juga ada kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, dan kali ini kita akan mengkaji Sirah Nabawiyah dari sudut pandang yang lain. Ya, apa sudut pandang apa? Al-Yaumun Nabawi. Ya, hari-hari Rasulullah. Ngapain aja sih Nabi itu setiap harinya? Ya, ini adalah kitab yang ditulis oleh Abdul Wahab bin Nasir At-Tarairi. Itu tentang apa? Bagaimana kita memprogram, ya, hari kita, hidup kita sesuai dengan apa yang dijalani oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi kita ada program menghidupkan sunnah Nabi, program meneladani Rasulullah setiap hari. Gimana cara programnya ini? Programmingnya. Ya, kan biasa kita ada latihan. Ada latihan olahraga, ada latihan olah fikir, ya. Ada yang ikut program diet, tiap hari mesti makan apa, ya, latihannya apa. Ada yang program ingin masuk kuliah, ya, supaya lulus masuk perguruan tinggi negeri, ya kan? Ada latihan-latihannya supaya dia berhasil dapat nilai yang bagus, ya, ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya. Ada yang ingin melanjutkan studinya di mana? Nah, ini kayak saudara kita ini, adik kita, mau lanjutin apa? Tahfizul Quran. Ya, kan ada latihan-latihannya, harian-hariannya. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW, ya, yang mencintai Rasulullah, ya, mencintai Nabi ini bukan cuma di bibir. Ya, mencintai Nabi itu bukan cuma slogan. Mencintai Nabi bukan cuma kita hadir acara maulid. Ya, mencintai Rasul itu bukan cuma apa? Baca maulid. Ya. Kemudian kita tenggelam dalam suasana haru, tapi setelah itu apa? Hilang. Ya, setelah itu apa? Keseharian kita tidak sesuai dengan perilakunya Nabi SAW. Nah, maka saya ingin jamaah semua ini punya
program bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini sesuai dengan programnya Rasulullah SAW. Ya, mari kita baca. Ya, ini buku yang sangat bermanfaat. Ini kemarin saya dapatkan di Mesir, ya, di Kairo. Waktu saya 1 minggu, 1 pekan kemarin ada di sana, jalan di belakang Masjid Al-Azhar. Lalu saya mendapatkan buku yang luar biasa ini. Ya, kita lihat, baca muqaddimah penulisnya. Ya, fi Madinatin Nakhil, di kota Nabi yang penuh dengan kebun kurma. Madinatil Qulubin Nadirah, kota yang dipenuhi hati-hati manusia yang bercahaya. Yaskunu qalbuhu, ya, hati beliau itu tinggal di sana. Wa turiqu ainahu, ya, dan kedua matanya bercahaya, ya, menyaksikan pemandangan-pemandangan yang ada di kota Madinah itu. Fahadzal makan makanuhu, tempat ini adalah tempatnya beliau SAW. Jadi kalau kita datang ke Madinah itu berasa, ya, berasa apa? Suasananya lain. Kalau kita datang ke Mekah, ya, saudara nanti mudah-mudahan bisa haji, bisa umrah, amin. Ya Rabbal Alamin. Datang ke Mekah itu perasaan kita, ya, bercampur aduk. Kenapa? Karena pertama kali kita menginjakkan kaki, lalu kemudian masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah. Itu gemetar hati kita. Menyaksikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang ke Madinah, ya, rasanya juga berbeda. Tidak sama dengan kita datang ke kampung halaman kita, ke rumah orang tua di kampung, ya. Kita balik mudik pulang kampung, enggak. Perasaan kita sampai ke Madinah, apalagi kita mau masuk ke masjid, melihat dari jauh pemandangan Masjid Nabawi yang berkilau, bercahaya. Kita melihat kubah hijau, ya, tempat dimakamkannya Nabi SAW, di bawahnya itu, ya. Itu perasaan kita itu sebagai umat Nabi itu berbeda. Ya. Inilah kota yang menjadi saksi perjuangan Nabi SAW. Ya. Makanya Imam Malik kalau masuk kota Madinah dari luar itu dia lepas sandalnya, dia lepas sepatunya. Ya, kenapa? Untuk menghormat, ya, untuk apa? Mengagungkan, bukan mengagungkan dan menghormati tanahnya. Hanya sekedar tanah. Kalau tanah, ya, di mana-mana sama tanah. Ada debunya, ada anginnya, ada udaranya, ada airnya, ya sama, nggak beda dengan tanah-tanah yang lain. Tapi ketika kita sampai kota Madinah, ya, kita harus ingat di bawah tanah Madinah ini, ya, di bawah tanah rumahnya Nabi yang berada di Raudhah Asy-Syarifah, taman surganya Allah di muka bumi, itu ada apa? Ada jasad makhluk yang paling agung dan paling mulia, yaitu jasadnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada jasadnya yang terbujur di samping beliau itu siapa? 2 orang sahabatnya, ya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita datang ke masjid itu tidak lain tidak buat apa? Selain untuk menapaktilasi, ya, perjuangan Nabi SAW di Madinah, kemudian kita untuk berziarah ke sana, mengucapkan salam, ya, di hadapan makam atau pusara Rasulullah dan 2 khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wal Madinatuhu, ya, kota Madinah ini adalah kotanya Nabi, ya. Jadi maka disebut dengan apa? Madinah Al-Munawwarah, kota yang bermandikan cahaya. Karena disitulah cahaya Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Ini dari mana cahaya Islam itu menyebar ke seluruh dunia? Yaitu karena di Madinah ini Nabi membangun sebuah tatanan, membangun sebuah negara, ya,
tatanan masyarakat, sosial, politik, ekonomi, dan semua termasuk juga aspek hukum, ya, itu yang menjadi apa? Menjadi contoh tauladan bagi kita untuk menegakkan atau membangun peradaban yang utama. Itulah cahaya. Makanya kota Nabi itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinatun Nabi, kotanya Nabi SAW. Wal ahlu, keluarga orang-orang yang ada di Madinah itu adalah keluarganya Rasul. Dakhalal Madinata, ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, ya, pada saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, fa'adha'a minha kullu syai', maka mulai detik itu, saat itu, ya, segala sesuatu yang ada di tanah Madinah itu menjadi apa? Terang, menjadi bercahaya. Wa habbahu ahluha wa mazahirut tabi'ati fiha. Rasulullah itu dicintai bukan hanya oleh keluarganya, oleh orang-orangnya, pengikutnya, penduduk Madinah, tetapi juga dicintai oleh mazahirut tabi'ah, alam, ya, makhluk-makhluk yang ada di kota Madinah itu semuanya mencintai Nabi. Ya, batunya, kerikilnya, pohon-pohonnya, ya, sampai ada pelepah batang daun korma itu, pohon korma, ya, itu kan jadi tiang-tiangnya Masjid Nabawi itu. Nah, ada satu batang pohon korma yang biasa dijadikan sandaran Nabi kalau dia ceramah atau berkhutbah. Ya, Nabi selalu bersandar di situ. Nah, pada saat dibangun mimbar, ya, mimbar itu kan tempat yang agak naik sedikit, ya, dibangun dari kayu itu, 3 undak itu dibuatkan mimbar untuk Nabi khutbah, Nabi pidato, ceramah gitu, ya. Maka Nabi nggak lagi bersandar di batang pohon korma itu. Ya, lalu terdengar suara, ya, keluar berisik suara yang sedih, ya, keluar dari satu batang pohon korma itu. Kenapa? Ya, dia sedih. Ya, yang biasa tubuh Nabi, ya, punggung Nabi itu bersandar di tempat itu, tidak lagi bersandar. Nabi pakai mimbar yang sudah dibuatkan oleh sahabat. Jadi makhluk aja itu senang, cinta sama Nabi. Ya, batu-batuan, pohon semua, ya, kalau Nabi lewat itu mereka mengucapkan salam. Ya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Cuma nggak tahu gitu, manusia nggak tahu, nggak mendengar. Tapi riwayatnya menyatakan demikian. Fahadha Uhudun. Nah, contoh misalnya, ya, apa yang ada di Madinah itu apa? Itu kan tandus, ya. Selain ada pohon, ada kebun kurma, itu ada satu gunung Uhud namanya. Gunung Uhud ini Jabalun yuhibbuhu. Itu adalah sebuah gunung yang mencintai Nabi. Ya, itu. Nabi sendiri yang ngomong. Uhudun Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ini, ya, satu gunung yang mencintai kita, kami, dan kami mencintai dia. Jadi ketika Nabi bersama Abu Bakar dan Umar, ya, naik ke atas gunung Uhud, ya, mendaki gunung Uhud untuk satu keperluan, itu gunung Uhud ini bergetar. Bergetarnya apa? Tanda apa? Tanda dia senang gitu. Ya, ada interaksi, ya, kayak kita menggelitik sesuatu, ya, jadi dia dia bereaksi, ya. Nah, ketika Nabi memanjat, ya, mendaki gunung Uhud ini beserta 2 orang sahabatnya, itu gunung bergetar, ya, bergemuruh, ya, sampai Abu Bakar dan Umar itu khawatir, takut, jangan-jangan ada gempa bumi, ada bom meletus, ya. Ya, gunung-gunung di Arab itu bukan gunung berapi, ya. Ya, nggak pernah meletus, ya. Itu cuma gunung cadas aja, batu besar, ya, nggak ada nggak ada lavanya di dalam, nggak ada panas buminya juga nggak ada gitu.
Jadi itu cuma gunung batu aja. Ya, maka Nabi SAW memberikan apa? Menenangkan sahabatnya. Ya, wahai Abu Bakar, Umar, ya jangan khawatir. Ini gunung Uhud, huwa jabalun yuhibbuna. Ini gunung yang mencintai kita. Wa nuhibbuhu, dan kita juga mencintai dia. Ya, kemudian Nabi bilang kepada gunung Uhud, nih, Nabi ngomong di depan Umar dan Abu Bakar. Hei Uhud, ya kamu jangan salting, ya kira-kira begitu. Apa salting? Salah tingkah, ya. Jangan salah tingkah, ya. Jangan bergemuruh sampai takut nih dua orang sahabatku. Fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Karena yang sedang megang tubuh kamu, ya, yang sedang memanjat kamu ini siapa? Hanya seorang nabi, seorang siddiq yang ucapannya selalu benar, membenarkan ucapan Rasulullah, dan orang yang akan syahid. Nah, itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab ini adalah orang yang akan mati kelak dalam keadaan syahid, ya, dibunuh oleh musuh, bukan oleh sesama muslim. Alhamdulillah. Ya itu sampai Nabi ngomong begitu. Ya. Jadi ada interaksi dengan makhluk. Ya. Nah, kalau kita daki gunung, ya gunung mungkin nggak suka sama kita. Ini ahli maksiat nih. Wah, suka ninggalin sholat, suka nggak mau baca selawat, suka jarang baca Quran, ya suka bentak orang tua. Wah, gua hancurin aja lo katanya, kan gitu. Gunung tuh. Ya, kalau kita yang naik, ya, makanya sering apa? Ada gempa, ada hal-hal yang menakutkan kalau kita mendaki gunung. Kenapa? Karena ya tergantung amal. Sebenarnya ada interaksi antara manusia dengan makhluk. Cuma kita yang nggak tahu. Ya. Kalau Rasulullah tahu. Hadhil aziqah sata'rifu khutuwatihi. Ya, gang-gang, jalan-jalan kecil di Madinah itu, inilah yang dahulu dilewati oleh langkah-langkahnya, telapak-telapak kaki Nabi SAW. Hadal masjid ini, wa tilkal ghurufatis saghirah, dan kamar-kamar yang kecil, ala janibihi, di keliling masjid itu, haula'ir rijalil awfiya, lelaki-lelaki yang satria, yaltafuna haulahu, mereka orang-orang yang setia berada di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Yuhitu nabihi, mereka selalu mengiringi Nabi dimanapun Nabi berada. Yuhibbuhum, Rasulullah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Nabi. Jadi Nabi itu orang yang paling dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Sampai kata Abu Sufyan, ya, ma ra'aitu ahadan, ya, saya nggak pernah ngelihat ada orang yuhibbu ahadan, begitu mencintai orang lain, seseorang, ya, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan, sebagaimana cintanya, rindunya seseorang sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu kepada Muhammad. Nggak pernah. Jadi Nabi itu bikin kangen gitu, ya. Nabi itu pengen selalu di dekat sama sahabatnya itu. Nabi Muhammad itu menyenangkan orangnya, nggak pernah membuat takut, nggak pernah membuat orang itu menjauh. Ya, anak-anak aja suka dekat sama Nabi gitu. Ya, apalagi manusia. Gitu. Yaltaqi bihim wa yanfaridu ma'allah. Beliau selalu bertemu, berjumpa dengan mereka, tetapi juga sekaligus apa? Di Madinah itu beliau menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi sirah al-yaumiyah, mari kita lihat bagaimana sirah keseharian Nabi SAW. Natarahalu ma'a sa'at yaumin Nabi. Kita akan berkelana, kita akan berjalan, ya, bersama jam-jam yang dilalui oleh Nabi SAW dalam satu hari. Ka'anna na'ishu ma'ahu basatatal hayatil azimah. Seolah-olah kita nanti akan merasakan bagaimana kita hidup bersama Rasul, ya, merasakan kesederhanaan hidup seorang manusia yang agung. Wa afwiyatal hayatil jaddah, dan bagaimana kehidupan seorang Rasulullah itu yang serius tetapi apa? Afwiyah, itu santai. Jadi Nabi itu hidupnya itu serius tapi santai, tenang gitu.
Karena tidak ada hari dalam kehidupan Nabi SAW kecuali dia memikirkan hal-hal besar. Tapi ketika memikirkan hal-hal besar, ketika dia sibuk untuk merumuskan agenda-agenda yang besar, merumuskan bagaimana membangun manusia, membangun karakter, membangun negara, membangun keluarga, dan sebagainya. Tapi beliau itu apa? Hidupnya itu ya afwiyah, ya. Ada semacam apa namanya tidak dibuat-buat gitu, tidak dibuat-buat sibuk. Ya kan kalau kita sekarang ada nemuin pejabat ya, memang dia sibuk banyak agendanya, tapi ketika dia kosong ya dibikin sibuk juga gitu. Ya, wah, kalau mau ketemu lurah, camat, silahkan hubungi stafnya, asisten. Ya, pura-pura sibuk. Ya. Kalau dihubungin nggak mau balas. Ya, jadi bupati, jadi wali kota, gubernur, jadi menteri. Ya, dulu biasa sebelum jadi pejabat biasa WA, japrian. Sekarang setelah jadi itu sibuk. Ya, nggak balas WA-nya. Ya, dulu waktu musim kampanye pemilu, ya bagi-bagikan kartu nama. Silahkan Bapak Ibu. Ya, kalau ada keluhan, kalau ada tagihan apa listrik, ya, BPJS gitu. Kalau dipersulit anaknya sekolah, silahkan hubungi saya. Saya akan perjuangkan hak ibu-ibu, bapak ibu semuanya. Oh senang. Ya, kasih kartu nama. Tapi nggak tahu nomornya nomor asli apa enggak itu. Ya, ketika dibutuhkan ditelepon nggak ada yang angkat. Ya. Atau mungkin sudah nomor ini tidak terdaftar. Ya, nah, itu kan jadi apa? Jadi orang nggak bisa berhubungan akrab, nggak bisa berhubungan langsung dan normal ya, secara dekat itu dengan ya orang-orang yang dulu bersama. Tapi kalau Nabi itu enggak ya, Nabi itu bisa ditemui kapan saja, ya bisa menjumpai orang ya, walaupun sibuk, walaupun agendanya beliau itu luar biasa gitu ya, ngurusin banyak hal, tetapi mudah untuk diajak bicara, mudah untuk ditemui, ya, dan sangat-sangat humanis, sangat manusiawi. Ya, baik rahmati Allah. Wa tawazun baina manasyitil haya wa takamul listifa'il ihtiyajat. Dan beliau ini sosok yang seimbang ya, antara ya kesibukan dalam mengurus kehidupan yang besar ini, wa takamul, dan kesempurnaan atau saling melengkapi untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Ya. Jadi orangnya aktif ya. Sangat dekat dalam pergaulan, tapi juga beliau itu memiliki wibawa, ya, memiliki mahabbah. Ya, kalau sekarang kan enggak. Orang punya wibawa, ya jaim, gitu. Enggak mau dekat. Ya, maunya berada di atas terus gitu kan. Enggak mau dijangkau. Ya, kalau mau dijangkau harus pakai asisten. Ya, janjian dulu, ya, dan lain sebagainya. Susah ketemu orang. Ya. Dan beliau itu kalau dimintakan dimintakan sesuatu, ya, orang minta hajat kebutuhan, cerita kebutuhan, kalau Nabi punya ada, baik ketika bersama beliau atau ada di rumahnya, dia langsung merespon, menyambut, ya. Oh iya, nih saya ada nih, silakan. Oh iya, tunggu, saya di rumah ada, suruh siapa keluarganya untuk ambil sesuatu dari rumahnya. Ya, jadi selalu melayani kehidupan umatnya. Ya. Tara hayawiyatul hayat wa tadaffuqaha. Anda akan menyaksikan, melihat bagaimana aktivisme atau aktivitas kehidupan beliau itu, wa tadaffuqaha, dan begitu padatnya ya kegiatan-kegiatan Nabi ini, fi tadafu'i sa'ati hadzal yaum. Ya, pada sehari-hari, jam-jam yang memang saling ya, berlomba-lomba untuk ya dikerjakan pekerjaan-pekerjaan Nabi itu. Al-lahazat fi hayatihi la tamurru 'abiratan duna istifma.
Jadi setiap waktu, saat-saat dalam kehidupan Nabi itu tidak akan pernah terlewatkan ya tanpa hasil. Jadi selalu ada hasil. Selalu memberikan kesan yang baik, selalu memberikan hal-hal yang positif. Ya, nggak pernah ya beliau itu menyia-nyiakan waktu ya sehingga tidak mendapatkan nilai gitu. Jadi selalu ada nilainya ya, yang diberikan oleh Nabi SAW. Karena yaqidu safaqatihi ma'al hayat fi kulli thaniya fi baitihi wa masjidihi wa fi aziqati madinatihi wa buyuti ashabihi wa ala hasir julusihi wa sufrati ta'amihi wa firashi naumi. Nabi itu suka apa? Senantiasa ya melaksanakan ya safqah itu apa? Kontrak ya, janji, deal-dealnya dalam kehidupan itu setiap detik di rumahnya, apakah itu di masjidnya, apakah itu di jalanan, di gang-gang kotanya, atau di rumah sahabat-sahabatnya, atau di atas apa namanya pelepah korma dia duduk ya di situ tempat tikernya ya, atau ketika beliau itu mengadakan makan bersama sufratu ta'ami, baik di tengah keluarganya secara pribadi maupun bersama sahabatnya. Bahkan ya beliau menyelesaikan urusan-urusannya itu ketika beliau hendak tidur di atas kasur. Kanat uyunu man haulahu rasidatan syadidatan diqqah wal mulahadhah. Ya. Orang-orang yang ada di samping beliau itu, apakah itu keluarga, istri, anak, cucu, ya kalau bersama beliau, ataupun orang-orang di luar keluarganya seperti sahabat, ya, di mana di pasar, ketemu di masjid, di jalanan, atau sedang mampir ke rumah, atau di medan perang, dan sebagainya. Itu mata mereka itu selalu selalu mengamati, selalu melek, selalu menunggu, melihat momentum-momentum, ya, sangat detail. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa Muhammad ini bukan sosok sembarangan. Muhammad ini bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya sekedar ya tokoh, ya, bukan hanya sekedar orang populer, bukan. Tapi mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad ini adalah disiapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi suri tauladan. Sehingga semua ucapannya, semua gerak-geriknya, semua tindakannya itu mereka perhatikan. Inilah wahyu dari Allah. Jadi Nabi diam, Nabi ngomong, Nabi berjalan, Nabi duduk, Nabi berbaring, ya, Nabi mengatakan apa, Nabi melihat apa, itu semua diperhatikan oleh orang-orang di sekitar. Ya, nggak kayak kita, ya kan? Ya, kita perhatikan anak, istri aja kan, kadang nggak detil ya. Ya, anak ngomong apa, istri ngomong apa, kita megang HP. Nah, ya, keluarga lagi ngobrol, lagi lagi jalan ya, atau teman lagi reuni SMA ya, reuni kampus gitu. Ya, makan-makan ya, sibuk semua dengan HP-nya masing-masing. Ya, katanya mau ngumpul tapi sibuk sendiri, ya kan? Ya. Nah itu, jadi nggak peduli sama orang. Kenapa? Ya kita anggap orang itu ya biasa, ya kan? Bukan sesuatu yang bernilai gitu ya. Ya, ngumpul keluarga, datang orang dari jauh, keluarga dari kampung jauh-jauh, ya kan? Datang nemuin kita ajak makan di luar, sampai di restoran, ya kita ngobrol sendiri dengan orang lain di WA, ya. Padahal orang pengen ngobrol dengan kita gitu. Nah, kalau Nabi itu nggak begitu. Sahabat itu selalu memperhatikan gerak-geriknya. Ya, bukan karena alasan, oh dulu nggak ada HP Pak Ustadz. Ya, dulu nggak ada gadget, ya, sehingga membuat mereka itu terabaikan, ya, membuat mereka itu teralihkan perhatian yang enggak. Ya, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu mengingat, mencatat
Apa nih yang diomongin oleh Rasulullah? Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti penting. Lalu mereka akan ajarkan, mereka akan sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Apakah ke anak istrinya, apakah ke keluarganya, apakah ke temannya yang nggak hadir pada saat itu. Dan detail, rasidatan, mereka sangat memperhatikan. Syadidatan diqqah, sangat detail. Wal mulahazah, sangat melihat satu demi satu. Hatta zalam lam yakun satiran al-qulub allati asyiqat hadan nabi. Sampai gelapnya malam itu tidak bisa tidak bisa menghalangi, ya, tidak bisa mencegah hati sahabat yang merindukan dan mencintai Nabi ini. Jadi dulu kan nggak ada lampu kayak zaman sekarang gitu. Ada ya lampu lampu tempel ya, dibawa kemana-mana, api dinyalain api, pakai minyak. Ya, jadi jalanan gelap, gelap gitu kan. Itu kegelapan itu tidak menghalangi mereka untuk merindui Nabi SAW. Wa aradat an ta'rif kaifa kana yaqdi lailahu. Ya, begitu banyak sahabatnya, keluarganya yang pengen kepo, pengen tahu apa yang sedang dilakukan oleh Nabi di malam hari. Wa hatta al-hitan lam takun tawilah litahjiba hayatahul khassah atau litahjubal hayatahul khassah. Sampai dinding-dinding rumah itu tidak bisa menjadi panjang sehingga dapat menghalangi kehidupannya yang private. Jadi kehidupan pribadi Nabi di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya itu, ya, walaupun sahabat itu tidak ada di dalam rumahnya, ya, di dalam rumah Nabi itu jangan dibayangkan seperti ini. Rumah Nabi itu petak, kayak kontrakan, ya. Itu yang jadi makamnya Rasul dan dua sahabatnya itu dulu kecil rumahnya, itu kayak kontrakan, ya, paling 3 kali 3 meter atau 3 kali 4 itu. Ya, itu rumah Nabi. Di situ Nabi tidur, di situ ada tempat perabotannya, di situ ada tempat masaknya, ada tempat sujud kalau tahajud. Kecil, ya. Jadi orang nggak bisa banyak masuk situ. Paling hanya keluarga, istri. Kalau ada anak cucunya datang, ya bisa datang masuk dalam. Nah, dinding-dinding itu tidak menghalangi informasi-informasi yang detail yang dicatat oleh keluarganya. Sehingga hidup Nabi itu seperti kolam, ya, ikan di dalam kolam, dalam akuarium, itu transparan, kelihatan. Walaupun ada dinding rumahnya. Ya, jangan pula nanti Komar nyanyi nyanyi gambus, ikan di dalam kolam. Ya, masih ingat kan? Itu Corona. Grup gambus, ya. Ya, Nabi itu seperti ikan di dalam akuarium kan? Dimanapun, di arah manapun kita lihat keliling kelihatan semua itu. Nampak jelas, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena keluarga terdekatnya Nabi, istri beliau, apalagi Aisyah, Ummu Salamah dan sebagainya itu mencatat, mendetil. Kalau Nabi bangun tidur, apa yang dibaca, tahajud, apa yang dibaca, kalau mimpi, apa yang dibaca, ya, zikirnya, ya. Kalau dia masuk mau mandi, ya, apa yang dibaca, ya, apa yang dimakan, apa yang semua diingat, dicatat itu dan diriwayatkan. Jadi seperti apa? Ya, Anda bisa bayangkan, ya, nggak ada itu pemimpin kan seperti itu. Ada nggak pemimpin? Ente para pecinta Jokowi bukan? Atau pecinta Prabowo? Ada nggak riwayatnya, ya? Jokowi dan Prabowo atau Soeharto atau siapa, Soekarno, detail setiap hari dia ngapain, makan apa, ngomong apa, ya, tidurnya kayak bagaimana, bangunnya bagaimana, nggak ada. Anda mau suka sama pemimpin kayak apa, hebatnya kayak apa, ajudannya banyak kayak apa, anaknya banyak kayak apa, bininya banyak, ya, nggak ada tuh yang meriwayatkan. Paling hanya momentum-momentum umum aja.
Ya. Tapi Nabi itu enggak begitu. Semua detail. Ya, minum. Kalau berdua dengan istrinya dulu disuruh minum. Ya, dari gelas, lalu kemudian Nabi ambil gelas yang masih ada minuman itu, beliau minum itu dari apa? Di tempat yang bekas bibir istrinya. Nah, itu romantis. Ya, kalau ente mana mau minum bekas istri. Ya, nah, yang ada ngapain sih lu kasih bekas mulut lu katanya, bojigong. Ya, Nabi itu bagaimana? Mandi bareng. Itu biasa. Jadi Aisyah Ummu Salamah itu meriwayatkan yang begitu-begitu. Ya, mandi dalam satu gayung, satu bak, ya, satu bejana bersama. Gitu. Gimana Rasulullah ketika mandi junubnya? Diceritain. Ya, ambil air wudhu dulu, kemudian memulai dari sebelah kanan dulu, kemudian dan sebagainya sampai selesai detil. Kalau Nabi wudhunya di masjid, diceritain, dilihat tuh mas sahabat tuh, wih gimana pada merubung gitu. Ya, apa dulu nih? Cuci tangan dulu, baca bismillah, kemudian kumur-kumur, istinsyak, itu dijelaskan. Kemudian basuh mukanya, kemudian tangan, ya, dan rambutnya, kepalanya semua dibasahin. Jadi Nabi itu, ya, kalau wudhu, ini rambutnya semua dibasahin. Jangan kayak kita sekarang. Takut rusak. Ya. Pometnya hilang. Iya, pometnya hilang. Nabi itu semua dibasahin nih. Oh, sampai ke belakang, terus langsung airnya dipakai untuk telinga. Nggak ngambil lagi. Nggak ngambil air baru lagi buat kuping, nggak. Nah, itu sunnahnya. Tapi kalau ente mau ngambil baru, nggak apa-apa. Ya, tapi cukup sekali. Ya, kadang kita heboh ya. 3 kali. Tapi dikit-dikit. Ya, takut basah lah, takut macam-macam ya. Ya. Itu bukan ngusap cuci kepala karena baru bangun tidur supaya seger gitu, enggak. Tiap sholat begitu. Masya Allah. Lam takun tawilatan litahjuba hayatul khassa. Jadi kehidupan pribadi Nabi yang sifatnya private, yang hanya bisa disaksikan oleh istrinya, anaknya, ya, cucunya, itu juga disampaikan, diekspos keluar. Ya. Detil. Wa kanatil qulub wal uyun. Hati dan mata, ya, orang-orang yang ada di sekitar beliau itu apa? Ma'ahu dakhilatan ma'ahu hatta ya'wiya ila firasyih. Jadi mata dan hati orang-orang di Madinah, seluruh penduduk Madinah, seolah-olah apa? Mereka itu masuk bersama Nabi bahkan ketika beliau hendak berbaring di atas kasurnya. Tarmuquhu fi istighraqi naumi, memperhatikan bagaimana Nabi itu tidur nyenyak. Wa fi wuthubi istiqazi, bagaimana beliau bangkit dari tidurnya. Ya. Lam yakun yauman adiyan. Hari-harinya Nabi bukanlah hari yang biasa. Yabda'u minas sabah wa yadhmuru fil masa. Dimulai pada pagi hari, kemudian istirahat pada sore hari. Bal tash'uru li farati nasyatihi anna kulla lahzah hiya bidayatun lahu. Tapi Anda akan merasakan ketika Anda membaca sirah Nabi, membaca hadis-hadis tentang kehidupan Nabi SAW, Anda akan merasakan bahwa begitu penuhnya dan padatnya aktivitas yang dijalani oleh Nabi setiap hari, anna kulla lahzah, ya, seolah-olah setiap waktu, setiap momentum, hiya bidayatun lahu, itu seperti awal dari hari itu. Ya. Ya, kalau kita kan ya sibuk-sibuknya kan ya paling pagi-pagi, ya, bangun, habis itu nyiapin sarapan, ya, nyiapin anak kalau masih sekolah, mandiin, ya, siapin sekolahnya, ya kan. Habis itu ya kalau ibu rumah tangga udah nyantai, leyeh-leyeh, ya kan, santai-santai,
Ya, kalau mau tidur lagi, ya kan? Ya, kalau mau baca apa scrolling WA, Instagram bisa sampai tiduran gitu kan. Santai. Ya, yang bapak ya kadang habis itu sarapan jalan pergi ke tempat kerjanya. Sampai tempat kerjanya udah nyantai. Ngopi-ngopi, ngeteh sambil kerja, ya kan? Sambil buka internet gitu. Ya. Itu kayak apa? Kayak ya awalnya itu sibuknya pertama aja, hari pertama. Maksudnya jam-jam awal kita memulai kegiatan. Oh, sibuk naik KRL. Berdesak-desak. Udah kayak apa? Apa tuh? Nggak bisa bergerak udah. Kalau ente ada di mana itu? Di stasiun apa itu? Manggarai. Ya, Masya Allah, ya kan? Itu diceritain tuh sibuknya di situ doang. Pas di kerjaan mah nyantai, ya, entah ngapain gitu kan. Jadi nggak ada. Setiap awal kita melakukan pekerjaan itu seolah-olah kita memulai dari baru, dari nol. Ya, huwa rajul iqtinasil furas. Nabi itu adalah seorang yang digambarkan yang selalu memanfaatkan setiap detik kesempatan. Tidak pernah ada waktu yang kosong. Tidak pernah ada waktu yang jeda, tidak ada waktu yang nyantai-nyantai. Ya, wa rajulul lahzah, dan seorang laki-laki yang menciptakan momentum. Yafhamu bi fitratin nabiyyir rasul anna ad-daqiqa mahsubah wa laha injazuha. Seorang kita ini akan memahami dengan fitrah Rasul sang Nabi itu bahwa satu detik itu akan dihitung. Ya, dihitung itu. Walaha injazuha, dan satu detik itu ya memiliki apa? Memiliki hasil prestasi. Wasa'atu mahsubatun walaha injazuha. Demikian pula setiap jam itu akan dihitung dan dia akan menghasilkan. Wal yaumu mahsubun walahu injazuh. Satu hari kita tempuh dalam satu hari ini, itu juga harus kita hitung. Dihitung. Ada hisabnya. Walahu injazuh, dan dia memiliki apa? Prestasinya. Wal ajalu yansibu khiyamahu ala masyarifil umur. Dan ajal, waktu kita nanti mati, itu sedang menunggu kita. Sudah mendirikan kemahnya di ujung umur kita. Fi hadhis safahat na'ishu ma'a Rasulillah fi sabahihi wa masaih. Kita akan melalui lembaran-lembaran buku ini kita akan hidup bersama Rasulullah bagaimana pada waktu pagi dan sorenya. Namshi ma'ahu fi aswaqil Madinah, kita akan berjalan bersama Rasul di pasar-pasar Madinah. Na'kulu min kafafihi, kita akan merasakan makan dari jerih payahnya Nabi SAW. Nasma'u sawtahul hani mu'alliman, kita akan mendengarkan bagaimana suaranya yang lembut, yang memberikan pengajaran. Mu'allim, ta'lim. Wa sawtahu al-mukhbit musallian, kita juga akan mendengarkan bagaimana suaranya yang khusyuk ketika dia sholat. Memimpin sholat 5 waktu. Najlisu ala hasiri, kita akan merasakan, kita akan duduk di atas tikarnya Nabi alladzi kana yajlisu alaihi. Wa na'kulu min ta'amihil qalil alladzi yu'thir. Kita juga akan melihat dan merasakan makannya Nabi yang sedikit, dan itu pun beliau mendahulukan orang lain. Yumkinuka an tadkhula baitahu min wasfi sahabati lahu. Anda akan bisa masuk ke dalam rumahnya Nabi melalui apa? Melalui penggambaran sahabat-sahabatnya. Wa yumkinuka an tara sakinatahu naiman. Anda juga akan bisa melihat bagaimana tenangnya Nabi ketika tidur. Wa antara hayawiyatahu jalisan, bagaimana aktivitas beliau ketika duduk. Wa rubbama ra'aita fi hijrihi radi'an aw ala zahri tiflan yahza bi daf'ihi wa barakatihi. Anda juga akan melihat bagaimana di pangkuannya ada seorang bayi, anak kecil, yang naik ke atas pundaknya, ke atas punggungnya, merasakan apa? Kehangatan tubuh Nabi dan keberkahannya sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana yata'amal hadzal insanul azim an-nabiyul karim ma tabi'atil bashariyah wa mashru'ihi ar-risali
Kaifa kana yata'amal ma'a dawlati zamanil yaumiyah, kaifa kana yaqdiha? Hadha yaumun nabi, ar-rasul, al-insan, al-mas'ul, al-ab, az-zawj, as-sadiq, wa hadha al-yaumun nabawi. Inilah kita akan melihat bagaimana seorang nabi yang agung ini dia berinteraksi ya bersama apa? Dengan lingkungan alam sekitarnya, apakah dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan makhluk, dengan binatang ya. Sementara juga dia harus apa? Ya, menyelesaikan hari-harinya untuk menyempurnakan tugas kerasulannya. Jadi ini satu keseimbangan yang luar biasa. Bagaimana beliau menyelesaikan atau mengisi hari-harinya, jamnya, ya, setiap menitnya, setiap detiknya. Bagaimana hari-hari beliau itu sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, seorang ayah, seorang suami, seorang teman, dan seorang pemimpin. Inilah kita akan mengkaji dan membaca buku ini dengan seksama, insya Allah. Baik, kita masuk pembahasan pertama ya, Anwarul Fajr. Ya, bagaimana Nabi hidup menyaksikan waktu fajar, pagi hari. Ya, perhatikan ini. Yasda'u nurul fajri zulmatal laili. Cahaya fajar menyingsing ya, memecah menembus kegelapan malam. Wa yasda'u adzanu Bilal radhiyallahu anhu sukunal Madinah. Ya, kemudian suara azannya Bilal, ya, Bilal ini siapa? Bilal bin Rabah ini muazzinnya Rasul di Madinah. Ya. Beliau ini seorang budak ya, dari Habasyi, dari Ethiopia yang diperbudak oleh pemuka Makkah. Ya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq setelah Abu Bakar menebusnya dengan membayar sekian ratus dirham, sekian ratus dinar ya. Ketika apa? Dia disiksa ya, sepanjang hari itu apa? Ditaruh di atas ya, tubuhnya itu ditelentangkan ya di bawah terik matahari, kemudian ditaruh di atasnya batu besar di atas dadanya itu, sambil dia dipecut ya, disuruh mengucapkan ya, syirik kepada Allah, kufur kepada agama Nabi Muhammad SAW, kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tegas mengatakan ahadun ahad ya, saya nggak akan murtad, saya tetap akan menyembah Allah yang Maha Esa. Sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq ya. Yasda'u adzanu Bilal sukunal Madinah. Jadi azannya Bilal itu pada waktu fajar, subuh, itu memecah keheningan kota Madinah. Wa yuwafi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naima. Ya, hal itu ya pada satu waktu itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur. Jadi Nabi nggak setiap ya ada ya, memang pada umumnya malamnya Nabi SAW itu diisi dengan ibadah. Tapi setelah itu Nabi kadang istirahat. Ya, masih tidur lagi sejenak, rebahan. Nah, ketika sudah selesai mengerjakan sepertiga malamnya untuk tahajud, qiyamul lail, kadang Nabi istirahat lagi sambil menunggu azan subuh. Nah, ketika azan subuh, Bilal memecah keheningan Madinah, Nabi baru terbangun. Itu pernah begitu. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1133, Sahih Muslim 742, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 716. Yastarihul badanus syarif sa'atas sahari ba'da sabhin tawil min qiyamil lail. Kenapa Nabi baru melek matanya ya, bangun pada saat azan Bilal? Karena beliau mengistirahatkan tubuhnya ya pada waktu sahur. Ya, waktu sahur itu kan ya ketika kita makan sahur ya, kalau bulan puasa itu kan 1 jam ya, 30 menit sebelum azan subuh itu kan kita makan tuh, waktu namanya waktu sahur. Nah, di waktu sahur itu
ya, kalau beliau tidak di bulan Ramadan, ya, beliau tidak tidak melaksanakan makan sahur, itu dia istirahatkan tubuhnya, tiduran, ya, sampai ya baru beliau bangun itu ketika azan Bilal berkumandang. Setelah apa? Setelah sabhin tawil, setelah beliau menunaikan malam harinya dengan tasbih yang panjang. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bangunlah pada waktu malam itu sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, ya, sepanjang malam itu bangun kecuali sedikit. Ya, itu perintah Allah kepada Nabi, beda sama kita. Ya. Bangunlah sedikit. Ya, tidurnya yang panjang kan begitu. Kalau Nabi perintahnya apa? Bangunlah semalaman kecuali sedikit. Ya. Nah, di antara yang sedikit itu apa? Waktu sahur beliau rebahan tidur, ya, kemudian terbangun mendengarkan azan Bilal. Fa idza adzana Bilalun radhiyallahu anhu istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat azan Bilal mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu Nabi baru bangun. Istaiqadha Rasulullah. Wa awwalu syai'in yaf'alu, apa pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika bangun karena mendengarkan azannya Bilal? An yatanawala siwakahu. Nabi mengambil siwaknya. Fayastaku bihi. Kemudian beliau membersihkan giginya. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 245, 889, 1136, Sahih Muslim hadis nomor 255 dan 746. Ya. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Jadi tidur itu mati setengah. Ya, bukan setengah mati. Ya, matinya setengah. Ya, karena ketika tidur ruh kita itu lepas dari tubuh kita dan dia ditahan oleh Allah. Ya. Ditahan oleh Allah untuk apa? Pada waktu dia bangun dikembalikan ruh itu kepada tubuh kita. Nah, itu bedanya dengan orang mati. Nah, kalau tidur itu mati setengah, ruh kita ketika tidur ditahan oleh Allah, makanya bisa mimpi, bisa ketemu macam-macam gitu kan. Nah, itu karena ruh kita itu ditempatkan khusus, ya, dia ada di satu tempat, ya, ditahan oleh Allah, lalu kemudian dikembalikan. Itu ada ayatnya. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu, ya, mewafatkan nyawa jiwa manusia itu ketika dia mati, wallati lam tamut, dan nyawa manusia yang tidak mati itu bagaimana? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau yang mati itu nyawanya ditahan selamanya, nggak balik-balik. Kalau yang masih hidup, nah, apa yang ditahan itu pada malam itu dia dikembalikan lagi sama wa yursilul ukhra, ya, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang nanti ditentukan Allah kapan kita mati. Wa ilaihin nusur, hanya kepadanya kita akan kembali, ya, untuk mempertanggungjawabkan amal. Ini doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina nusur. Ini ada dalam Sahih Bukhari 6312 dan Sahih Muslim nomor hadis 2711. Jadi dicatat tuh sama sahabat, ya, apa yang didengar, apa yang dilakukan Nabi, ya,
apa yang diucapkan oleh Nabi itu setiap hari memulai hari begitu, ajak. Ya, makanya bangun tidur, nah, itu jangan lupa ambil siwak. Ya, nggak punya siwak, gosok gigi, ya, sikat gigi. Ya, baru kemudian berdoa. Jadi doanya nggak langsung bangun tidur langsung doa. Kenapa? Ya kan masih belum idep, masih begini. Nah itu baca doanya kita belum sadar. Kalau baca doa belum sadar sepenuhnya, itu kita dianggap apa? Doanya asal-asalan. Ya. Ya, doa itu kita harus apa? Harus menghadap Allah, harus firm, harus sedang apa? Sehat, sedang prima gitu. Jangan baca doa itu sambil ngantuk-ngantuk begini. Ya, ntar kalau tidur lagi gimana? Udah baca alhamdulillah ahyana. Itu nggak jadi dong doanya, kan gitu. Makanya harus apa? Ambil siwak dulu, bersihkan gigi, ya, rapikan apa tempat tidurnya, baru baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Tsumma yujibul muadzin. Nah, karena Nabi tadi bangun itu karena terdengar suara azan, lalu kemudian setelah berdoa bangun tidur, beliau menjawab azan. Bimithli ma yaqul, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin itu. Fa idza qala Allahu akbar. Nabi juga menjawabnya dengan apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi nggak keras. Ya, jangan pula kita berlomba dengan muazzin. Ya, di masjid azan, di kamar kita azan gitu. Nggak perlu. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan apa? Lembut. Ya, ringan. Wa idza qala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muazzin mengatakan demikian, apa kata Rasulullah? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau muazzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi juga mengatakan bagaimana? Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita juga mengucapkan begitu. Wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa idza qala hayya 'alas shalah. Kalau muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka apa jawabannya? Qala la haula wala quwwata illa billah. Ini disebut dengan hauqalah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala hayya 'alal falah. Demikian pula ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, apa yang diucapkan oleh Nabi? La haula wala quwata illa billah. Wa idza qala Allahu akbar, yang terakhir Nabi juga mengatakan begitu, Allahu akbar. Wa idza qala la ilaha illallah, kalau muazzin menutup azannya dengan la ilaha illallah, maka Nabi juga mengatakan qala la ilaha illallah. Ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, nomor hadis 16.828, Sahih Bukhari 914, dan Sunan Abu Dawud nomor 526. Tsumma yaqul. Nah, ketika beliau selesai menjawab azannya itu, Bilal, tsumma yaqul, dia berdoa lagi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Titik. Nggak usah ditambah. Ya. Nggak usah ditambah ya. Ya, indah kalatul filmiat itu nggak masuk dalam hadisnya itu aja jadi doanya ya. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 614, Sunan Abu Dawud 529, dan Jami' at-Tirmidzi nomor hadis 211 ya. Sampai apa? Wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Sudah cukup. Tsumma yanba'itsu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangkit. Nah, itu tadi masih duduk tuh. Ya, masih duduk. Ya, habis siwak, kemudian baca doa, ya, kemudian menjawab azan tuh Nabi masih duduk. Kemudian baca doa setelah azan Nabi masih duduk.
Tsumma yanba'is, baru beliau bangkit. Fa idza kana bihi hajatun ilal ghusli ightasala. Kalau beliau punya hajat untuk mandi, dalam artian apa ya? Mandi besar, ightasal, mandi. Jadi mandinya setelah azan. Wa in kana bihi hajatun ilal wudu tawaddaa. Kalau beliau ya punya hajat untuk wudu, dia berwudu. Ya. Itu. Jadi waktu azan subuh dengan qomat itu panjang. Jangan buru-buru. Ini azan subuh. Ya. Langsung sholat 2 rakaat langsung apa namanya yang DKM-nya apa? Wirid ya. Paling mending tuh pekojan. Ya hayya qayyum la ilaha illallah. Tapi dicepetin juga sama dia. 40 kali. Ya. Jadi kalau dihitung nggak cuma 10 menit, nggak ada 15 menit. Gimana kita mau mandi? Gimana kita mau... Di mana-mana qomat untuk sholat subuh itu dari azan subuh ke qomat itu waktunya panjang. Paling enggak 30 menit. Minimal itu, minimal. Baru kita bisa melakukan aktivitas seperti Nabi. Jalan ke masjid, ya kalau mending masjidnya di depan rumah. Lah kalau jalan lagi 200 meter, kan lumayan jalan. Jadi mesti 30 menit. Jadi ya apa? Paling cepet tuh. Kalau saya kemarin di Turki itu ya, di Istanbul, itu habis azan. Itu di masjid, saya kan datang, kirain udah selesai sholat, ternyata pengajian, kultum. Jadi kultumnya sebelum subuh, sholat subuh. Habis azan, habis sholat sunnah, dia kultum dulu, pengajian. Lah gue kirain udah selesai sholat subuh nih, udah kirain masbuk ya, kita sholat sendiri dah tuh. Habis sholat subuh apa? Sholat sunnah fajar, terus sholat subuh sendiri gitu ya. Terus kita nunggu, oh ini lagi pengajian, pengen tunggu ya. Ternyata dia qomat. Jadi jaraknya 1 jam. Ya. Siang banget. Iya, 1 jam. Azannya jam 4.30, mulai sholatnya, azannya azan jam 5.30, itu mulai sholatnya 6.30. 1 jam. Selesai sholat, itu udah deket suruh. Udah terang. Jadi kalau musim-musim kemarin itu orang banyak sholat subuh, ya sekalian orang mau kerja. Kebetulan saya nginep di hotel dekat daerah perniagaan gitu ya, kayak di Glodok gitu. Ya, jadi tempat banyak orang kerja, banyak restoran, banyak toko-toko ya. Kayak pasar pagi gitu ya, Mangga 2 gitu kan, daerah niaga gitu. Jadi orang banyak sholat subuh. Nah, itu sekalian dia berangkat kerja, biasanya begitu. Itu kalau jam-jam kemarin, jam 6:30 udah rame, orang sholat bareng. Kemudian keluar dari masjid, udah langsung naik bis masing-masing. Agak terang sudah. Ya. Nah, kalau musim panas, itu bisa, sholatnya lebih siang lagi. Ya, karena subuhnya kan lebih molor lagi dia. Ya, itu sampai begitu. Jadi, harus ada waktu ya. Nanti kalau yang pengurus masjid kasih tahu, ya, jangan buru-buru kalau sholat subuh itu, nunggu dulu jamaah yang lain. Ya, nunggu kesempatan buat orang bisa berjamaah ya. Nah sekarang masalahnya di Indonesia ini antara yang menunggu dan yang ditunggu kagak datang. Gitu. Jadi kalau mau nunda sampai 1 jam tetap aja sepi itu masjidnya. Mau dicepetin, ya begitu juga tetap aja segitu gitu. Jadi bingung juga ya. Tapi kita lihat sunnahnya Nabi itu begitu ya. Jadi Nabi kalau mandi besar itu setelah azan. Mau wudu setelah azan. Wa rubbama qama ila shalah min ghairi wudu. Fayuqalu lahu fi dzalika fayaqulu tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Kadang-kadang Nabi itu bangkit menuju tempat sholat itu tanpa wudhu. Tapi kita jangan niru.
Nabi punya kekhususan. Ya ente kalau tidur kan prat-pret, ya kan, ngorok, ya, keluar bom atom, ya macam-macam. Ya, tapi Nabi itu enggak. Fayuqalu lahu fi dzalik, ketika ditanya, ya Rasulullah, istrinya bertanya, kenapa engkau baru bangun tidur, habis siwak begini selesai ini, kok nggak wudhu langsung ke masjid, langsung mimpin sholat? Apa jawab Nabi? Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mata saya dua-duanya emang kelihatan tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Maka Nabi nggak pernah kentut ketika tidur. Maksudnya bukan berarti nggak pernah. Jadi kalau beliau merasa malam itu tidak kentut, itu beliau lanjut tetap seolah-olah seperti dalam keadaan berwudu. Kecuali beliau merasakan, karena dia tidur matanya tapi hati nggak tidur, pasti tahu apakah waktu tidur itu kentut atau tidak. Nabi tahu. Kalau beliau merasa ketika tidur itu kentut, maka dia akan wudu. Kalau enggak, dia akan lanjut langsung mimpin sholat. Karena masih ada wudu dari Isya, coba bayangin. Ya, atau tidak dari Isya, karena sebelum tidur Nabi itu biasanya sholat witir. Nah, itu dia wudu, sholat witir baru tidur. Itu tiap malam begitu, ya. Jadi jangan kita main asal begitu. Ntar jangan mau bangun subuh langsung sholat. Ya nggak pakai wudhu, ya emang lu siapa ya gitu kan? Nanti jangan pakai hadis tanamu aina ya wala yanamu qalbi, mata saya emang tidur tapi hati tidak tidur. Pret, ya, hati lu banyak maksiat bos, ya malamnya pasti udah tuh prat ya. Jangan samakan dengan Rasulullah. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 3569, Sahih Muslim nomor hadis 837, Sunan Abu Daud nomor 1341. Tsumma yusalli raka'atil fajri. Nah, apa yang dijawabkan Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid, beliau sholat 2 rakaat sunnah fajar. Walam yakun yusalli ba'dal fajri. Dia tidak ada melakukan sholat lagi setelah sholat fajar naflan illa hataini rak'ataini fayusalli salatan khafifah. Jadi setelah azan waktu fajar tidak ada Nabi sholat selain sholat sunnah 2 rakaat fajar itu. Fayusalli salatan khafifah. Beliau melaksanakan sholatnya itu dengan apa? Ringan. Ya, dengan sholat yang ringan, tidak berat. Maksudnya berat itu panjang, enggak, bacanya ringan, pendek. Ya, tidak berarti juga cepat, ya, tapi ringan dan pendek. Hatta yaqul al-qail, ya, sampai ada orang sahabat yang mengatakan, hal qara'a fiha bi ummil kitab? Apakah Nabi ketika sholat sunnah fajar itu 2 rakaat membaca Al-Fatihah? Itu saking ringannya, seolah-olah beliau itu tidak baca surat Al-Fatihah. Padahal baca. Karena Fatihah itu wajib. Ya. Sampai ada yang bilang begitu. Ini jangan-jangan Nabi nggak baca Fatihah nih. Salat fajarnya gitu ya. Ini seperti ditanyakan oleh sahabat Nabi, direkam dalam Sahih Bukhari. Ya. 618, Sahih Muslim 723, Sunan Abu Daud 1255. Li syiddati ma yukhafifuha. Kenapa? Karena beliau itu ya sangat meringankan 2 rakaat fajar ini. Jadi nggak usah pakai iftitah lagi. Ya, salat fajar itu apa? Allahu Akbar, langsung aja. Allahu Akbar. Nggak usah. Jadi nggak panjang, ringan. Ya, nggak ada baca doa iftitah, ya, nggak usah baca surat yang lain gitu ya. Cukup Fatihah, ringan aja. Ya, subhanallah biham, subhanallah juga 1 kali aja. Ya, kalau ruku, kemudian ya tidak dan sebagainya itu ringan bacaannya, nggak usah dipanjang-panjangin. Ya. Wa kama kana yaftatihu salatal lail bi rak'ataini khafifataini kana yaftatihu salatan nahar bi rak'ataini khafifataini. Sebagaimana kebiasaan Nabi membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi Nabi itu sholat qiyamul lailnya diawali dengan sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat pembuka 2 rakaat.
yang ringan. Sama dengan kana yaftatihu sholatan nahar, seperti Nabi membuka sholat yang dilakukan untuk sepanjang siang hari, kan dari subuh, zuhur, asar itu kan adanya di siang hari. Nah, itu dimulai dengan apa? 2 rakaat yang ringan, super ringan. Wa kana yaqra'u fiha ba'dal Fatihah. Tapi Nabi juga membaca Fatihah, ya. Apa namanya? Dalam sholat itu, setelah surat Al-Fatihah di rakaat pertama, beliau biasa membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi rakaat tsaniyah qul huwallahu ahad. Rakaat keduanya baca qul huwallahu ahad. Wa ahyanan yaqra'u fi rakaatil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya, kadang-kadang di rakaat pertama Nabi itu membaca apa? Ayat surat Al-Baqarah tuh. Yang biasa ente kalau baca tahlil itu ada, ya. Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila, dan seterusnya. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua baca apa? Ayat, satu ayat aja. Jadi nggak panjang-panjang. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Udah satu ayat. Wa rubbama qara'a falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Satu ayat. Ini dalam surah Ali Imran, ya. Nah, jadi kadang satu ayat dibaca dari surah Al-Baqarah, satu ayat dari surah Ali Imran. Walam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala hataini rak'ataini fi subh qabla subh. Nabi tidak pernah menjaga betul-betul sholat sunnah 2 rakaat seperti 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa kana yaqul lahu ma ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sebab Nabi mengatakan 2 rakaat ini lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Wa ma fiha. Jadi ada hadis riwayat rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau Nabi mengatakan 2 rakaat sunnah fajar itu lebih aku cintai dari dunia dan semua isinya. Sampai Nabi itu kalau ya ketinggalan sholat sunnah fajar, ya, itu kata para ulama karena saking diperhatikan oleh Nabi SAW, ya, didawamkan oleh beliau, nggak pernah Nabi ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, sampai para ulama mengatakan apa? Ya, kalau Anda ketinggalan sholat sunnah fajar, masbuk sholat subuhnya, Anda boleh mengqadha sholat fajar itu. Jadi setelah sholat subuh, kita disunnahkan oleh para ulama untuk mengganti 2 rakaat sunnah fajar. Boleh. Walaupun waktu sholat setelah sholat subuh, itu nggak boleh ada sholat lain. Ya kan? Kalau udah sholat subuh, kan kita belajar di fikih, nggak boleh ada sholat lain. Nggak boleh ada sholat. Kecuali, ada kecualinya, yang mendesak dan penting. Nah, yang penting dan mendesak itu, kata para ulama, mengqadha 2 rakaat sunnah fajar kalau kamu kelewatan. Datang masjid, imam sudah ada di mihrab, memulai takbiratul ihram. Nah, berarti Anda nggak boleh sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh, karena imam sudah mulai. Maka yang perlu dilakukan apa? Mengqadha 2 rakaat sunnah fajar itu setelah kita selesai sholat subuh. Itu saking pentingnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, insya Allah. Demikian, sampai sini dulu, ya. Ini sudah sampai halaman 15, nggak terasa. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini ingat-ingat tadi urutannya, hari-harinya Nabi, apa yang perlu kita kerjakan, sebisa mungkin kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, insya. Supaya apa? Supaya kita merasakan kedekatan dengan Nabi, supaya kita merasakan bagaimana
ibadahnya Nabi itu harus dicontoh, dipraktekin. Kalau enggak susah. Ya, dan ini harus ada petunjuknya. Ya, harus belajar. Makanya saya harap ya jangan jangan terputus-putus nih pengikut pengajian ya, supaya apa? Kita bisa utuh mendapatkan materinya. Kalau ada uzur, ada halangan syar'i, ya nanti bisa dilihat di YouTube saya ya, insya Allah, karena ini direkam dan saya akan upload. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Nanya tentang azannya Bilal gitu, pada saat subuh gitu kan. Ya. Pada saat subuh, apa kan ada as-sholat atau khairun minan naum gitu. Iya. Pasti ada ya? Ada. Pasti ada. Ya kalau di Indonesia kan naumnya lebih panjang gitu. Jadi tidurnya lebih panjang. Iya. Maksudnya apa yang kita baca gitu? Iya, seperti itu. Apa kita salah penerapannya di lingkungan kita, ya kita harus seperti apa? Makanya ada jeda 30 menit atau dari azan sampai ke subuhnya itu soalnya ya mungkin bisa bisa diterapkan juga nantinya gitu loh. Memang terus satu lagi, kalau yang tadi sholat fajar atau namanya sebelum subuh itu kan ada misal kepentingan, ada kepentingan. Tapi ketika kita terlambat gitu, misalnya tiap hari kita terlambat, imam sudah berdiri udah Allahu Akbar, itu udah termasuk kepentingan juga, misalnya tiap hari begitu. Bisa dikatakan kepentingan juga deh ya? Ya. Kalau setiap hari iya, pas lah gitu. Iya. Afwan. Terima kasih, silakan. Tadi diceritakan kan keseharian Rasulullah ya Ustaz ya. Dari tidur pertama malam, itu keseharian yang tadi itu kan kalau kita kan mesti bisa berubah-ubah ya Ustaz ya. Setiap hari ini berubah pola kesehariannya gitu ya. Rasulullah juga bisa berubah juga nggak apa, emang setiap hari udah diterapkan emang seperti itu yang sudah dituliskan di buku kitab itu. Karena kan walaupun ini Rasulullah juga manusia Ustaz ya, mungkin ada sesuatu yang kira-kira berubah gitu. Jadi itu jadi catat juga dalam suatu kitab itu juga. Baik, saya jawab dulu ya. Jadi begini, Nabi itu ajak ya. Jadi apa yang diriwayatkan, digambarkan dalam hadis-hadis itulah yang biasa selalu dilakukan Nabi ketika bangun tidur. Apakah saat beliau mukim, ya mukim itu artinya apa? Tinggal di Madinah, atau pada saat ketika beliau bepergian. Kan Nabi juga ada safarnya juga. Kayak kita keluar kota, ada nginap di luar, begitu. Nah, seperti itu juga yang dilakukan, bangun subuh ya, ngambil siwak, begitu terus gitu. Caranya begitu. Jadi itu kenapa? Karena ketika Rasulullah bepergian safar, biasanya kalau safarnya Nabi itu di Madinah itu untuk perang. Kalau perang keluar kota ya, dia bawa istrinya, salah satu istrinya pasti dibawa, dan itu diundi. Siapa yang akan pergi menemani Rasulullah keluar kota untuk perang, ya, itu diundi istrinya, salah satu pasti ikut. Makanya selalu terkontrol, selalu bisa terpantau kehidupan Nabi itu di perjalanan seperti apa. Karena ada istrinya yang di sampingnya. Gitu. Ya, itu kalau dalam urusan pribadi, ya, kehidupan pribadi kan dia kemahnya sendiri dengan istri. Ya, kalau sahabat yang lain kan kemahnya misah tempatnya. Nah, jadi seperti itu sama. Jadi dalam keadaan beliau tinggal di Madinah, di rumahnya, ya, atau kadang bepergian, tinggal di kemah. Kalau kita sekarang di hotel ya tetap begitu. Tidak ada perubahan. Makanya itulah yang kenapa kita mesti mencontoh Nabi itu. Kita selalu persiapan dimanapun kita, tinggal dimanapun, ya, apakah di dalam, di luar, di ini. Itu kita harus menyiapkan diri seperti Nabi gitu. Nah, makanya perlu apa? Kita lakukan apa?
persiapan barang-barang yang perlu kita bawa itu ya kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai telat, bangun subuhnya, jangan sampai ini begini sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika subuh, ya kita belum sampai pembahasan subuhnya itu dalam hadis ini apakah pakai as-salatu khairum minan naum atau tidak. Ya, karena yang tadi dalam hadis riwayat itu tidak khusus dalam sholat subuh, itu azan yang umum setiap hari. Ya, kalau Nabi mendengarkan azan itu jawabnya seperti itu. Nah, kalau subuh khusus nanti ada pembahasannya. Azan subuh itu ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, apa yang mesti kita baca? Nah, itu kalau kita lihat dalam riwayatnya seperti disampaikan para ulama itu apa? Ada kalimat sodakta wa barorta. Kamu benar dan kamu telah berbuat baik. Artinya apa? Si muazzin itu kita jawab, kamu benar. Ya, bahwa sholat itu memang lebih baik daripada tidur. Wa barorta, dan kamu telah berbuat baik karena mengingatkan kita bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, makanya perlu ya dicanangkan, digerakkan jarak waktu subuh ini agar bisa bisa ya mengikuti sunnah Nabi itu ya. Sama, saya juga di Mesir begitu. Dulu di Mesir memang sama, hampir sama, tapi nggak sampai 1 jam nunggunya, itu 30-an menit sampai 45 menit. Jadi nunggu sampai orang banyak gitu ya. Jadi bisa terpenuhi semuanya. Jadi yang mau hajat, bangun, mau mandi dulu, mau apa dulu bisa. Ya, baru kita menuju masjid seperti itu. Ya, nah, itu boleh. Ya, kita upayakan seperti itu. Ya, supaya juga kadang-kadang paginya kita ini, subuhnya kita kecepatan. Iya, kecepatan. Ya, kalau Muhammadiyah itu azan subuhnya itu diakhirkan 8 menit dari waktu yang normal, waktu yang biasa. Dipakai di jam-jam untuk pengingat sholat subuh. Ya, karena waktu subuh ini memang sering kali tertukar dengan ya waktu fajar sodik dengan yang fajar kadzib gitu. Nah, yang ideal sih waktu azannya itu katanya 20 menit setelah waktu yang sekarang. Tapi mengambil ya jalan tengah moderat ya itu 8 menit. Ya, jadi ini juga perlu ditetapkan ya bagaimana itu semua mekanismenya nanti biar disepakati oleh para ulama dan ormas-ormas Islam. Demikian. Wallahu alam. Bagus kalau ada panduan ya dari Menteri Agama, dari Ketua Dewan Masjid bahwa jeda waktu azan subuh dengan qomat itu dibuatlah aturan. Diedar dan buat surat edaran ke masjid-masjid. 30 menit lah untuk orang Indonesia itu cukup. Kalau sampai 1 jam sih mungkin nggak terbiasa ya kita ya. Beda kita dengan di negara lain gitu. Karena kita mulai kegiatan juga kan udah rempong lah pagi-pagi itu. Ya kalau nunggu 1 jam mungkin kelamaan gitu. Ya demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.